tentang kaedah. Kaedah ini kalau bahasa kita bukan waedah ya. Kaedah ini maksudnya tata bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya tata bahasa Indonesia. Ada pakai awalan ada kan? Memiliki, milik. Ada pakainya memiliki. Itu namanya kaedah bahasa Indo. Ada namanya kaedah bahasa kita namanya qawaid fikih. Ya, ini kita bahas perlahan-lahan. Walaupun nanti kau belum 100% paham, tapi pernah kau mendengarkan penjelasan ini. Ya. Kenapa Ustaz hari ini menjelaskan ini? Karena qawaid fikih ini sudah banyak orang tidak paham. Kalau usul fikih nanti, itu nanti kalau kau kuliah sampai itu ada nanti kuliah usul fikih. Tapi kalau qawaid fikih tak ada. Jadi ini kita bahas polan-polan agar anak-anak Ustaz paham. Kalau tak paham tanya. Ya, memang gak sulit, tapi kalau tak paham tanya. Pertama, kaedah kita ada namanya kaedah dasar dulu. Ada 5 dia. Yang pertama, ini ada bukunya, ini bukunya buku dasar ini. Ya, buku dasar saya print balik buku-buku dulu saya belajar. Yang pertama masalah tentang niat. Apa tadi? Niat. Kaedah pertama, ini bukan cakap Rasul, ini juga bukan firman, ini adalah pendapat-pendapat para ulama yang disimpulkan menjadi kaedah. Yang pertama dibahas itu niat. Tak ada spidol gitu. Iya, ini tak bisa spidol. Iya. Ada namanya tadi nih niat. Kenapa dengan niat Ustaz? Kita ni nak beramal dan beribadah pertama kali harus diawali dengan niat. Kalau kita beribadah, contohnya solat, puasa, kan? Kalau tak diawali dengan niat, ini menjadi amal kita nanti tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak diawali dulu dengan niat. Yang pertama kaedahnya, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru, besok kalau bisa bawa buku ya. Nanti kalau Ustaz nanti masuk bawa buku. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Apa tadi? Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maksud segala itu apa Ustaz? Perbuatan. Segala itu apa? Apa yang hendak dikerojokan itu harus diawali dengan ya. Tak usah pala bahasa Arab dulu. Bahasanya saja. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini dulu dibahas dulu. Ya, kita bahas tadi niat. Segala sesuatu, kalimat segala ini ibadah. Segala ibadah. Sesuatu itu amal. Tergantung itu bersanding. Atau bersanding? Bergantung atau bersandar kepada dengan niat. Jadi Ustaz kalau tidak bersandar dengan niat, maka ibadahnya belum bisa kita pastikan dalam hukum kaedah, belum bisa kita pastikan itu diterima Allah. Harus diawali dengan ini. Pasti niat kita ini adalah lillahi ta'ala. Itu sudah pasti. Segala apa saja yang kita kerojokan, ya
Maksudnya yang baik lah aku bilang nih, harus kita lah sandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa harus disandarkan? Agar mendapatkan nilai pahala. Walaupun pahala ini bukan kita beribadah ni hendak dapat pahala, tapi kerana kita sudah lillahi ta'ala beribadah, otomatis Allah pun kasih pahala. Bahasa kita namanya bonus. Faham? Awak rajin sekolah, tiba-tiba dapat ranking, dikasih omak baju baru, sepatu baru, jajan bertambah. Kenapa begitu? Karena awak mengikuti perintah orang tua, makanya dapat bonus. Padahal tak awak minta, tapi dapat. Sampai situ paham nakku? Paham? Baik. Lalu di kaidah ini segala sesuatu tergantung niatnya, dilandasi dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tak apalah usah arti sajalah aku bilang. Segala perbuatan itu harus diawali dengan niat. Niat juga balik. Segala sesuatu perbuatan itu harus diawali dengan niat. Tapi nanti ukuran dia sesuatu itu bisa dinilai dari lisannya, ada juga dinilai dari hatinya. Dah paham? Dah, ini makanya pon-pon aku nyampaikannya. Polan-polan, kenapa pon-polan biar pon-polan. Jadi kena nampak aku anak-anakku ni dah sekolah, tapi walaupun anda dongah, nanti begitu belajar kau balik, oh ini pohon aku dongah. Di mana kau dongah? Di Salancang. Siapa ustaz ni? Ini udah meninggal aku. Abang kau, oh begitu-gitu nak. Paham? Ilmu itu terkadang tak cukup sekali didongah, tak cukup 2 kali, harus baru masuk. Paham? Mengerti tak? Kalau sekali didongah belum masuk itu, tapi 2 kali 3 kali baru. Itulah karena mengapa? Karena kemampuan hafalan kita tidak sama dengan orang yang pintar. Lalu menurut ulama ahli tahqiq, namanya tahqiq itu orang yang faqih, paham. Kata mereka, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu harus diawali dengan itu, dilandasi dengan niat. Itu 1/3 atau 1/4 dari seluruh masalah fikih. Masalah fikih itu ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itulah yang secara global tuh. Ya fikih itu secara globalnya itu yang wajib dibahas itu. Fikih ini yang perlu bahas. Nanti pocah-pocahannya banyak. Ada pembahasan tentang sholat, ada pembahasan tentang puasa. Nah, ini dia. Ada pembahasan tentang ada pembahasan tentang haji. Ini dia. Sholat tu banyak, puasa tu banyak, zakat tu terbagi lebih banyak, haji tu. Jadi itu nanti. Tapi secara globalnya fikih itu membahas ini. Secara global itu apa? Global itu apa? Secara menyeluruh. Karena Ustaz pelan-pelan menyampaikan ya. Sudah. Karena kamu nanti tak semua nanti kamu ni melanjutkan sekolah ke pesan. Kau tak ke pesantren, kau tahu mau pembahasan innamal al-amru bimaqasidah. Coba kau pikir mentang kau di pesantren, aku di kampung tak apa-apa. Di situlah dia. Ya. Nah, saya pun tak apa pesantren, dia cuma belajar. Sudah, jadi kata ahli fikih itu pembahasannya itu, pembahasan fikih ini semua ini 1/3 atau 1/4
tidak lepas dari niat. Sholat ada nggak pembahasan tentang niat? Ada. Puasa ada nggak pembahasan tentang niat? Zakat ada nggak niatnya? Haji ada nggak niatnya? Semua tidak lepas dari niat. Itu dia. Itu dia ya. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau tak berniat cuma tak salah. Dia harus berniat. Sampai situ paham? Makanya nanti dibagi dia. Ada nanti lewat kolbun. Kolbun itu apa Ustaz? Hati. Oh, salah bahasa Arab. Kampai pula tahu. Mana penghapus gitu? Ada lewat hati. Ada lewat lisan. Ada lewat perbuatan. Ini semua tidak juga lepas dari niat. Paham? Tidak lepas dari lisannya harus diawali dengan niat dulu. Perbuatannya harus diawali dengan niat dulu. Hatinya harus diawali dengan niat. Kita hidupnya tak lepas ini. Hati di sini, lisan di sini, perbuatan apa? Ini. Inilah perbuatan. Berjalan-jalan apa? Apa itu? Apa perbuatan itu? Berjalan-jalan. Mengerti? Tak lepas dari tiga ni. Tak lepas. Mak muncung kau itu, itu lisan. Cakap kau tak boleh begitu. Tak begitu maksudku. Tapi hatinya sudah begitu. Macam mana ni? Cakapnya, kotornya dia mencaci orang, menghina orang. Tapi kotornya di hatinya tak begitu. Paham tak maksudku? Macam mana? Apakah itu dihitung dosa? Ini terkadang. Jadi makanya kita bahas ini pelan-pelan. Aku pun tak bisa terlalu kencang karena pembahasan kita ini nampak aku anak-anak kita tak semua tingkatnya tingkat tamat SMP atau memang agak susah tapi polan-polan. Nah, kemudian niat ini kita golongkan, dia termasuk ada ulama, sebagian ulama memasukkan niat itu kepada rukun. Sebagian ulama memasukkan niat itu syarat. Ini kan baliklah belajar sekolah kamu kuat jang. Kena kuasa pun ni kuasa tamat ya besok. Ini pahamnya. Ini dia. Ada memasukkan niat itu kajiannya ke rukun. Alah, masuk boleh kan? Rukun. Rukun solat ada tu? Ada. Satu apa namanya? Rukun solat satu. Takbir. Lagi? Jangan tidak. Ada namanya syarat. Syarat tu apa? Ini dia. Salah dah. Rukun ni tak pecah lagi rukun ni tak pecah lagi ni. Ada rukun yang diucapkan, ada rukun dalam perbuatan, ada rukun hati tu. Panjang cerita tu tak usah pala ke sana. Syarat juga terbagi. Ada namanya syarat sah, ada syarat boleh kira-kira orang kafir solat. Masuk ke mana tu? Sah atau wajib? Syarat-syarat wajib solat. Berarti masuk kepada Aku gak bingung nampak. Jadi macam mana bingung sampaikan? Polan-polan. Baik. Sudah? Jadi kalau begitu, dalam mazhab kita, dalam mazhab kita Syafi'i, niat itu kebanyakan masuk kepada rukun. Mengerti?
Memang ada juga sebab dari ulama kita bernama Syafi'i. Sebenarnya harus dijelaskan juga siapa Syafi'i. Angkat orang itu pula nama kampungnya pula kan, buat Syafi'i kan. Ada sampai. Ini ulama yang kita rujuk ilmunya. Sudah. Ada juga Syafi'i ini punya murid-murid. Berbeda pendapat, tapi sebagian ulama yang berpegang kepada Imam Syafi'i bahwa niat itu termasuk ada juga tidak. Ada Imam Ghazali mengatakan tak semua rukun, ada juga syarat, ada juga rukun. Itu dia. Bisa dipahami? Jadi kalau sudah rukun, Ustaz, berarti kalau sudah rukun niat itu, kalau dia tinggal maka ibadahnya tidak sah. Karena rukun itu di dalam pelaksanaan ibadah. Rukun itu di dalam saat kita melaksanakan ibadah itu. Kalau tinggal dia di dalam pelaksanaan itu, maka niat itu tadi tinggal. Begitu sudah takbiratul ihram, sudah rukuk, baru teringat-ingat, maka sholatnya atau ibadahnya tidak. Kenapa? Karena niatnya tinggi tinggal. Bisa dipahami maksudku? Apa udah tahu tak jangan hari ini? Tahu tak hari ini jangan? Tahu tak? Tadi malam ni ku cuba lah ini ku bilang. Udah lama ini buku ini tersimpan, tersolid di suatu buku saya, terhimpit di berbagai kitab. Ini buku ini terhimpit sekitar 20 buku. Buku apa ini pula? Rupanya buku guru saya Mangkasih. Aku baca la ilaha illallah. Udah hatam aku ini. Ku ulang-ulangilah dulu. Jadi ku ulangi hari ini sikit-sikit. Ya, dah. Jadi kalau begitu, niat itu termasuk tapi ada juga memahami niat itu tidak rukun. Kenapa? Karena apabila ada orang yang mencakapkan atau menyebutkan niat itu tidak rukun, jangan kau marahi dan jangan kau menjadi perdebat. Kenapa? Karena tak tersebut dalam Quran katanya. Contoh dalam berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuh. Tak ada di situ ditulis niat. Apabila kau hendak solat maka basuhilah wajahmu. Tak ada. Apabila kau hendak solat maka dulukan dulu niat baru membasuh. Tidak. Tak tersebut. Paham maksud saya? Atau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kau puasa. Begitu datang Ramadan maka wajib puasa. Tak disebutkan itu ada niat. Asal datang Ramadan maka wajib puasa. Tapi tak disebutkan. Maka masuklah hadis. Maka masuklah perkataan Rasul. Dijelaskanlah. Betul tak ada tersebut, tetapi keluarlah hadis innamal a'malu bin. Segala sesuatu perbuatan itu harus diawali dulu dari niat. Paham kira-kira? Udah mulai nyanyi ini betul ini. Cocoknya Pak ini dibahas di Jami Sadin cocok ini, bahwa agak ngam ini. Ya, tapi macam mana lah, tak mungkin tak sampaikan di sini. Kalau tadi sama ke saya tadi itu ada tak kadang ilmu ni didongak-dongakkan saja. Habis ini ulangi, baru masuk dia. Sama itu kan. Orang kenalan kan, perkenalan sama kau. Awalnya aku cuek, tapi sore aku di WA-nya. Sombong kali kau. Alah, pakar menjawab salam pun gini-gini. Lama-lama kena tiap hari di WA, lama-lama tak balas juga. Salam. Dah. Kenapa? Karena sering. Itu dia. Paham tak ya? Dah. Kemudian
Tempat niat itu cuma ada satu. Di mana tempat niat? Di hati. Jadi niat itu letaknya cuma di hati. Kalau ada orang bercakap niat itu di mulut, itu salah. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Jadi kalau kami ustaz di sekolah kan menghafal usolli fardhu subuhi rak'ataini, begitunya? Ada alillahi. Aku tunggu kan niat subuh kan itu membaca kan? Udah, itu juga niat, tapi niatnya bahasa kita niat masih di mana? Masih di mulut. Makanya namanya ada lafaz. Lafaz itu adalah berniat masih di mulut. Jadi kalau begitu, di mana niat itu? Nanti usolli fardhu subuh itulah makna di situ. Artinya saya sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, itu diucapkan di mana? Di dalam hati. Allah, saya sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah. Itulah niat. Tapi kalau usolli pada subuh rak'ataini ada Allah Ta'ala, Allah, hati anak-anak ustaz diam, tak bercakap apapun, diam saja, tidak ada mengucapkan apapun di hati, maka niatnya batal. Bisa dipaham maksud saya? Pak gua tuh udah mulai mengantuk nih. Tapi macam mana harus sampaikan lah. Walaupun agak susah, memang harus wajib. Ya, sudah. Jadi kalau begitu, contoh begini, ya dengar. Ada orang sholat, lalu sholatnya ini sholat subuh, kan begitu. Di mulutnya subuh, di hatinya tak subuh, tahiyatul masjid. Macam mana itu? Paham maksud saya? Paham? Subuh, tapi sampai ke dia bukan mulutnya sholat pada subuh, tapi hatinya tidak melaksanakan sholat. Rakaatnya sama, udah. Tapi apakah dikatakan sah bagi badannya? Tidak sah, karena yang dinilai itu adalah letak niat itu adalah di hati. Jadi yang dinilai itu dalam hati. Bisa dipahami? Tapi ada juga hubungan kepada manusia, kepentingan sesama manusia, ada juga dinilai dari ucapan. Paham maksud saya? Tak bisa dari hati, awak tak tahu. Karena banyak orang nanti mengingkari apa yang ada di dalam padahal hatinya begitu, sama dengan ucapannya. Ternyata dia membongak, tak begitu hatiku doh. Padahal begitu. Manalah kita tahu hati orang. Maka dalam hal hubungan masyarakat, hubungan manusia, bisa juga dinilai. Tak bisa kita menilai hatinya, tapi kita menilai apa tadi? Dari mulut. Contoh. Apa contohnya Ustaz? Wasiat. Wasiat itu perlu nggak diucapkan? Perlu nggak diucapkan? Perlu. Mana bisa di hati? Ini sertifikat tanah gua. Nah, konten. Maksud ini? Maksud diserahkannya? Ini surat tanahku sama kau. Maksudnya? Di hatinya wasiat. Pahamkah kita maksudnya itu? Tidak. Jadi tidak semua ini harus dilandasi dengan hati dulu. Ketika hubungan manusia, maka harus dinilai dari ucapan. Bisa dipahami.
Agak apa ini kute? Aku takut juga tadi. Kalau begitu gondol pentak lalu teruskan. Aduh. Bahkan sikit ni apa ni? Apa nama bukunya ni? Kalau salah lebih kurang 100 ini. 90 halaman. Udah diringkas ini. Sudah paham saya itu? Berkaitan dengan manusia, tak 100% harus dia di awal dengan niat. Dari cakapnya saja bisa kita nilai. Contoh tadi apa tadi? Wasi. Contoh dicakapkannya lah begini, kan? Apa namanya? Seorang suami bercakap, "Ode apa? Pergi kau dari rumah ni." Kan gitu. "Pergi kau dari rumah ni. Aku sudah tahu ndak sama kau tidur. Aku sudah tahu ndak sama kau di rumah ni. Pergi kau dari rumah ni." Maka saat itu mana bisa kita jatuhkan hukum? Apakah perceraian mereka sah? Belum. Karena dia di awal ya. Makanya kalau dicakapkannya, "Kucorekan kau istriku." Sahkah caranya itu? Sah. Walaupun di hatinya katanya, "Aku tak begitu maksudku," katanya. Paham saya? Dicakapkannya tapi di hati dia, tak bisa begitu. Karena yang dinilai saat itu dia sesama manusia, maka yang dinilai itu apa? Dari mulutnya tercakapnya. Paham? Mengerti? Jadi kata Ustaz tadi dari hati, tapi tak semua. Tapi ketika manusia itu harus lewat lisan dinilai. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,